Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas passive voice yang kemarin sudah ada pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita perhatikan dulu apa sih yang dimaksud dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan kenapa kita mempasifkan sebuah kalimat ya. Jadi begini anak-anak, mungkin kalian sudah mengerti dan memahami bahwa kalimat aktif itu adalah kalimat ketika pelakunya ada di atau subjeknya yaitu adalah orang dan berada pada awal kalimat. Sedangkan kalimat pasif itu kita membuat objek yang ada di tengah menjadi subjek ya. Kenapa harus dipasifkan? Kita mempasifkan sebuah kalimat aktif ketika kita tidak menganggap bahwa subjek itu penting untuk diketahui ya. Seperti di sini misalnya, this house was built in 1920. Nah, itu sudah kalimat pasif. Yang dipentingkan di sini atau ditekankan adalah tahun pembuatannya. Oke. Kita perhatikan sekarang pembentukan kalimat aktif menjadi pasif. Kalian lihat di sini ada sebuah kalimat, Rina washes the carpets once a month ya. Nah, di sini Rina adalah subjek ya, kemudian washes itu adalah kata kerjanya. Carpets atau the carpets adalah objek dalam bentuk jamak. Once a month adalah adverb of time ya. Nah, di sini kalimat ini adalah kalimat aktif yang sudah jelas bahwa ada subjek di depan. Salah satu syarat sebuah kalimat bisa dipasifkan adalah ketika kalimat tersebut mengandung objek. Nah, ada objeknya? Oke, the carpets ya. Rina washes the carpets once a month. Pembentukan kalimat pasif itu mudah. Polanya itu cuma to be ditambah verb 3 atau past participle. Nah, kita akan mencari to be-nya dulu ya. To be itu harus kita lihat dari kata kerja yang ada pada kalimat tersebut. Rina washes. Nah, kata kerjanya adalah washes. Itu kata kerja bentuk pertama. Berarti dia bentuknya adalah present. Nah, to be untuk present itu ada 3, itu are, am, dan is. Oke, objek dikedepankan the carpets ya, the carpets. Kemudian to be-nya adalah karena jamak maka to be-nya adalah are. Nah, sudah kan ketahuan ya, to be-nya ketemu, to be adalah are. Ditambah verb bentuk ketiga dari washes yaitu washed ya. The carpets are washed once a month by Rina. Nah, Rina di sini adalah subjek. Kita tambahkan kata by berfungsi sebagai agent atau pelaku ya. Nah, ini passive formnya. Jadi mengerti ya? Jadi dari Rina washes the carpets once a month menjadi the carpets are washed once a month by Rina. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, kenapa sih sebuah agent itu dihilangkan? Nah, ini lihat nih. Below are the agents which can be omitted. Nah, kenapa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa agent itu di sini dianggap tidak penting ya. It is a noun atau tidak. Pertama, tidak diketahui siapa yang melakukannya atau membuatnya. Kemudian yang kedua adalah it is obvious atau semua orang tahu siapa yang membuatnya. Kemudian it is unimportant. Agentnya tidak penting. Ya, jadi yang dipentingkan itu faktor lainnya. Nah, ini agent-agent yang biasanya tidak dianggap penting itu seperti begini: someone, somebody, anyone, anybody, people, they, dan you. Ya, jadi semua orang sudah tahu kalau kamulah yang melakukannya. Jadi tidak usah disimpan di dalam kalimat ya. Tapi kita bisa juga sih kita menyimpannya dalam kalimat tetapi menggunakan brackets, in the bracket. We put it in the brackets. Misalnya by someone seperti di bawah. Nah, tadi ada kalimat dalam bentuk past tense, somebody built this house in 1920 ya. Nah, subjeknya di sini adalah somebody. Kemudian kata kerjanya adalah built ya. Kemudian objeknya this house, adverbnya in 1920. Nah, ini yang dipentingkan adalah
1920-nya pada kalimat pasif di sini. Nah, ingat ya, patternnya atau polanya to be tambah verb 3. Objeknya yang mana? Oke, objeknya adalah this house. Kita simpan di depan, this house. Kemudian to be-nya harus kamu perhatikan di sini. To be untuk kata kerjanya ini bentuk kedua ya, build. Nah, berarti ini past tense dan to be-nya adalah was dan were. Ingat, this house objeknya itu tunggal, berarti kita gunakan was ya. Kata kerja bentuk ketiga dari build itu sama, build pakai T. Nah, ini tarik ke sini, kemudian in 1920 simpan di sini. By someone we can put it in the bracket or we just omit it ya. Karena it is not important or unimportant agent. This house was built in 1920 ya. Jadi pembentukannya mudah ya. Kalau tensesnya present berarti to be-nya was, were, am, is, are. Tensesnya past tense was, were. Kalau models bagaimana models? Nah, models ini begini. Kita perhatikan we use the best form. Nah, ini we can solve this problem. Nah, di sini ada models can. Lihat di sini kita ada modelsnya will, can, must ya. Tinggal tambah be saja. This problem itu objek, tarik ke depan. This problem can be solved ya. In passive sentences we use the correct form of be. Nah, di sini to be itu banyak, is, are, was, were, has, been ya. Ditambah past participle, misalnya be done, be cleaned, be damaged, be built, be seen ya. Jadi beginikan aja dulu, baru nanti lihat tensesnya present, berarti am, is atau are. For irregular past participle, done, seen, written, etc. ya. For the passive of the present and past tenses, see unit 41. Jadi kamu bisa nanti baca unit 41 ya. Oke, kita lihat di bawah ini contohnya, misalnya the new hotel will be open next year. Kalau diaktifkan itu somebody, karena tidak ada agentnya, somebody will open the new hotel next year. Oke, ini kita lihat ya, models itu misalnya ini ada can, may, must, should, ditambah be, ditambah verb 3. Nah, there is a past form after model verbs have been done, have been cleaned, etc. Active, somebody should clean the windows yesterday. Nah, kalau ini mudah sekali ya. Untuk kalimat seperti ini, should have cleaned, should have done, dan sebagainya, tinggal tambah been saja di antara have dengan verb bentuk ketiga. Jadi, the windows, objeknya tarik ke depan, the windows should have been cleaned yesterday. My bicycle has disappeared. It must have been stolen. Ya. Oh, mungkin sepedanya dicuri. Jadi ini belum pasti ya, baru prasangka saja. It must have been stolen. She wouldn't have been injured. The tennis match should have been cancelled. Misalnya harus ini bisa prasangka, bisa should have been cancelled, bisa harapan ya, keinginan. Oke, nah untuk tugasnya ya, ingat tugas itu harus kalian kerjakan di print out yang sudah ada pada tugas Google Classroom sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu ada print yang harus di print out. Modulnya ada 4 lembar ya, kalian print out semua. Kemudian kerjakan unit 40 ya, 40.1. Complete these sentences with one of the following verbs in the correct form. Nah, jadi begini. Di sini ada 9 kata kerja. Rest, wake, knock, check, translate, find, drive, make, spend, hear dengan carry. Nah, ingat, rest, arrested, arrested, wake, walk, woken, knock, 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 check, check pakai ed semua. Translated juga sama, find, found, found, drive, drove, driven, make, made, made, spend, spent pakai t, spent. Nah, ini hear, heard, heard, carry, carried, carried sama 2 ya. Nah, itu kata kerja bentuk ketiganya. Jadi perhatikan ya, kata-kata ini dibentuk dulu ke dalam kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, kamu perhatikan di sini contohnya, the music at the party was very loud and could be heard from far away. Jadi diterjemahkan dulu, musik di pesta tersebut sangat keras
dan dapat kira-kira musik dapat di apa ya, dapat didengar ya, dapat didengar from far away. Nah, kata kerja yang ada di atas itu cuman hear, jadi kamu bentuk jadi heard. Kemudian karena could itu models, kita tinggal tambah be saja, could be heard. Oke, ya. Ada 10 ya. Kamu tinggal tulis jawabannya di print out yang sudah tersedia, yang sudah kamu buat ya. Jadi nomor 1 ada decision will not. Nah, tulis di situ apa. Ingat ya, bentuknya be tambah verb bentuk ketiga. Oke. Kemudian 40.3, read the sentence and write another sentence with the same meaning. We can solve the problem. The problem can be solved. Ya. Jadi ini pasifkan. The problemnya itu adalah objek. Tarik ke depan, the problem. Can, models tinggal tambah be, tambah solved pakai D. Jadi the problem can be solved. Nah, objek sudah tersedia di sini. People should send their complaints. Nah, their complaints, jadi complaints yang di bawah. They had to postpone the meeting. Nah, objeknya adalah the meeting ya. Somebody might have stolen your car, objeknya dan sebagainya. Jadi tulis pasif voice-nya di sini. Ya, ingat jangan di buku tugas tapi di sini di print out ini. Oke. Yang terakhir adalah unit 41, ini ada exercise 41.1. Read the sentence and then write another sentence with the same meaning. Begin each sentence as shown. Nah, somebody stole my bag in the store. Kita pasifkan. My bag sudah ada di situ my bagnya ya. Jadi tidak usah mencari objek. My bag di sini stole itu dari steal. Steal, stole, stolen. Nah, my bag, stole itu kata kerja bentuk kedua, jadi to be-nya adalah was atau were. Karena my bag itu singular, maka kita tulis my bag was. Ya, bukan were ya. My bag was stolen in the store. Ingat, my bag itu adalah bentuk tunggal. Jadi to be-nya was. Kalau jamak were. The police have arrested 3 men. 3 men have been arrested by the police. Ya, kalau ini mudah ya. Tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya one woman, a woman berarti a woman has. Ya, kalau 3 men kan jamak juga sama. Jadi 3 men have been. Police itu jamak ya. Dia bisa jamak, bisa tunggal juga police. Policeman. Kalau policeman itu tunggal ya. Police itu biasanya jamak ya, karena itu uncountable noun. Oke, ingat ya. Untuk tugas, untuk pertemuan ini ada tugas yaitu 3 poin. Yang pertama 40.1, kedua 40.3 dan 41.1. Nah, yang harus kalian lakukan adalah print out dulu materi yang ada pada Google Classroom yang kemarin, pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian tulis jawabannya di print outnya itu ya, dan difoto. Nah, fotonya upload di Google Classroom yang sudah ada di situ, kan ada tugas ya. Jadi kamu masukkan ke situ tugasnya. Oke, ingat jam 10 malam ini kalian harus sudah mengupload ya. Oke, I think it is enough for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.